Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya sampai dengan nanti di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin menyampaikan mempersiapkan generasi yang tangguh. Kita yang hidup di dunia pendidikan, mempersiapkan generasi yang tangguh itu adalah sesuatu yang penting. Seperti kita ketahui bahwa generasi kita, generasi yang saat ini sedang mengalami generasi yang sangat berat sebenarnya, karena di lingkungan mereka dikitari oleh benda-benda yang sebenarnya itu semacam pedang untuk mereka sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pedang itu apabila dipergunakan dengan cara yang benar, dipergunakan dengan cara yang bijak, maka pedang itu akan bermanfaat. Tetapi pedang itu apabila dipergunakan dengan jalan yang tidak benar atau dengan jalan yang salah, maka pedang itu akan menjadikan madzarat atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu juga dengan apa yang sedang dialami generasi-generasi sekarang. Generasi yang sering dikatakan generasi stroberi. Mereka dilingkupi atau dikitari oleh benda-benda seperti misalnya laptop, kemudian HP, dan gadget-gadget yang lainnya. Di mana di dalam HP itu berisi berbagai macam konten yang itu bisa bermanfaat dan bisa juga yang tidak bermanfaat. Apabila generasi kita bisa menggunakan dalam artian bisa menggunakan gadget itu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, maka itu akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Tetapi apabila mereka salah dalam menggunakannya, maka itu akan menjadi senjata yang makan tuannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, itu bisa dimulai dari rumah masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, rumah adalah madrasah yang pertama. Rumah adalah tempat di mana anak-anak pada mulanya mendapatkan dasar dari pendidikan mereka. Nah, siapa yang memberikan pendidikan itu? Orang tuanya. Orang tuanya yang pertama-tama memberikan pendidikan kepada anak-anak. Bagaimana cara orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya? Yaitu dengan keteladanan atau dengan contoh. Anak-anak tidak akan mempan kalau hanya dikasih tahu dengan suara atau dengan mulut. Tetapi anak-anak insya Allah akan mengikuti apabila nasihat-nasihat itu diberikan dengan keteladanan atau contoh. Pemirsa yang dirahmati Allah, madrasah yang kedua adalah sekolah atau madrasah. Di sini insya Allah Bapak Ibu guru membimbing, mengajar anak-anak dengan keteladanan. Tetapi hasilnya itu bisa dilihat ketika anak-anak sudah mendapatkan pendidikan yang pertama dari rumahnya masing-masing.
Karena sebagian besar dari pendidikan yang diberikan di madrasah atau sekolah itu adalah keilmuan saintifik. Pemirsa yang dirahmati Allah, madrasah yang ketiga atau pendidikan yang ketiga adalah di masyarakat. Disinilah pemirsa yang budiman, pendidikan di madrasah ini sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Sehingga kepada orang tua kami mohonkan bahwa silahkan memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, dan juga melindungi serta mengawasi anak-anak kita untuk mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan lingkungan yang positif, sehingga anak kita akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang tangguh baik dalam spiritualnya maupun dalam fisiknya. Untuk fisik, tangguh dikatakan sehat apabila dia mendapat asupan yang bergizi dari keluarganya. Untuk spiritual, itu bisa orang tua memberikan contoh. Di antaranya adalah Bapak Ibu memberikan contoh anak-anaknya untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Ajaklah anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga anak-anak mendapatkan lingkungan masjid yang sesuai dengan tujuan dari menjadikan anak yang tangguh baik spiritual maupun fisiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.